Di sini saya akan menjelaskan mencari nilai average menggunakan solusi paralel. Kali ini mencari nilai average dengan solusi paralel menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi MPI reduce dan fungsi MPI send and receive. Fungsi MPI reduce ini digunakan pada proses pertama, di mana proses pertama itu adalah proses master menerima hasilnya dan dirata-ratakan untuk dibandingkan kembali dengan menggunakan MPI reduce. Pengertian MPI reduce ini adalah mereduksi nilai pada semua proses di dalam satu grup dengan operator OP dengan menggunakan rumus rata-rata yang tertera di mana rata-rata sama dengan jumlah semua elemen dibagi dengan jumlah proses dikalikan jumlah elemen di setiap proses. Pada intinya, pada proses ini, setiap proses menjumlahkan elemennya yang diinputkan pada masing-masing proses. Setelah itu mencari rata-ratanya dengan rumus ini. Setelah itu hasilnya dibandingkan dengan fungsi MPI reduce ini. Yang kedua, MPI send dan receive. Fungsi MPI send dan receive ini digunakan pada proses kedua, di mana proses kedua itu adalah proses master akan mengirimkan nilai rata-rata ke proses dengan nilai terbesar untuk di print. Dengan pengertian MPI send dan receive ini adalah fungsi untuk mengirimkan pesan ke proses dash atau blocking dan fungsi untuk menerima pesan dari proses source atau blocking. Bisa dilihat ilustrasinya seperti ini yang ada di bawah ini. Intinya pada proses ini hasil rata-rata pada MPI reduce tadi akan dikirim dengan menggunakan MPI send dan akan diterima menggunakan MPI receive. Setelah itu akan di print hasilnya. Ya, selanjutnya setelah tadi dijelaskan average secara umum, nah saya di sini akan menjelaskan codingannya atau programnya. Nah, program ini dibuat oleh Mas Faris Ramadan dan teman-temannya. Jadi yang pertama seperti biasa kita include leader mpi.h. Kemudian di sini ada kita inisialisasi variabel-variabelnya yang digunakan. Nah, ini salah satunya adalah elemen per proses. Jadi elemen per proses ini adalah, jadi kita bagi, misal kita panggil 3 proses, MPI exec 3 proses gitu. Nah, jadi tiap prosesnya akan diisi 1 juta elemen di sini. Kita inisialisasi 1 juta. Berarti nanti totalnya ada 3 juta elemen. Seperti itu pembagiannya. Nah, kemudian di sini array-nya kita inisialisasi sembarang angka, random number menggunakan ren. Nah, kemudian kita modulus 100 agar angkanya tidak terlalu besar. Nah, kemudian seperti biasa MPI init, MPI comsys dan MPI rank. Ini untuk memasukkan jumlah proses ke variabel 6 proses ini, number proses. Dan my id ya ini nanti rank-nya, rank dari prosesnya. Nah, jika my id-nya adalah 0 atau master, di sini akan masuk ke tampilan awal. Nah, seperti ini jumlah proses yang digunakan akan ditampilkan. Nah, kemudian jika my id-nya kurang dari 2 atau misal 0 atau 1, nah dia akan mulai menjumlahkan ini hasil tiap array-nya ini. Jadi dia akan dijumlahkan. Kan kalau average kan menjumlahkan kemudian dibagi banyaknya elemen dari array tersebut. Nah, kita jumlahkan di sini. Nah, nanti ditampilkan. Kemudian MPI reduce. Setelah kita jumlahkan tadi kan ada tiga proses. Jadi kita jumlahkan 3 kali itu. Kemudian MPI reduce kita tambahkan semuanya, MPI sum semua. Nah, kemudian jika my id-nya master, nah ini proses master ini average ini. Nah, double sum all dibagi dengan elemen per prosesnya.
Setelah itu MPI send ke average MPI float ini. Nah, yang terakhir jika ranknya sudah mencapai 2, dia kan di sini MPI send, kemudian MPI receive yang average tadi di sini di receive, kemudian ditampilkan ini proses ini rata-ratanya adalah ini. Nah, seperti itu program selesai. Kemudian kita return 0. Baiklah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menjalankan programnya. Program dari average MPI. Untuk menjalankannya kita lakukan di terminal. Cukup mudah. Pertama kita harus mengcompile-nya dulu. mpi.cc, mpi.cc, kemudian nama source code-nya, nama file source code-nya, average_mpi.cpp, kemudian strip O untuk masukkan file output, akan saya beri nama yang sama. Sudah dikompil, berhasil. Selanjutnya akan kita run, kita jalankan mpi run, kemudian nama file outputnya, maaf sebelum itu mpi run, number of process kita masukkan 3. Karena apa 3? Karena memang programnya sudah desain untuk 3 proses, 2 proses untuk menghitung rata-rata dan 1 lagi untuk print. 3. Kemudian nama file outputnya average score MPI, gini saja cukup. Oh, salah, ini harus kita kasih ini dulu, dot slash biar baca. Oke, programnya ngeprint, berarti berhasil dijalankan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para pembuat programnya dengan nama-nama berikut. Kemudian saya akan jelaskan sedikit tentang hasil print out-nya. Pertama ada jumlah proses 3. Ini elemen per proses inputnya, dan proses 0 dan 1 ini proses yang menghitung rata-ratanya. Kemudian digabungkan proses master, dan terakhir di proses 2 di print. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.